Nah, teman-teman, kita melanjutkan ke arah timur ya. Ingin melihat sejauh mana realisasi dari revitalisasi jalur bersihan di Jalan MT Haryono segmen utara yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 lalu. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke arah timur ya, ke arah barangkali Kampung Melayu. Di depan ada Jalan Dewi Sartika ya, dari arah selatan ke utara yang nantinya akan bertemu dengan Kampung Melayu, teman-teman. Nah, ini Rudal TPM berjalan dari sisi barat ke arah timur di Jalan MT Haryono masih, namun jalur bersihnya di segmen utara. Nah, sudah semakin baik sih kalau lihat secara sekilas ya. Namun tentu saja harus dibarengi dengan upaya menjaga kebersihannya ya, teman-teman. Sampah-sampahnya harus di sweep setiap pagi, barangkali siang dan sore untuk mencegah penumpukan. Nah, ini haltenya. Namun apa daya, vandalisme sudah mulai menghantui ya. Halte non BRT Transjakarta baru dirilis namun sudah ditandai dengan vandalisme ya. Sayang sekali. Dan ini butuh kontribusi warga juga untuk menjaga fasilitas umum yang sudah dibangun ya, direvitalisasi untuk kenyamanan kita bersama, dan warganya juga harus turut membantu. Nah, kalau Rudal TPM amati hanya beberapa bagian yang ada jalur pembatas hijaunya. Selebihnya menggunakan jalur hijau existing. Nah, yang menghadap ke jalan sejauh ini kalau Rudal TPM amati baru di beberapa bagian ya. Tidak seluruhnya menggunakan jalur pembatas hijau. Kalau Rudal FM perhatikan atau amati, masih banyak PR nih di jalur pedestrian ini ya. Yang pertama adalah kabel udara masih berseliweran di atas kepala. Dan kemudian juga tentu saja para pedagang ya, termasuk parkir-parkir yang tidak pada tempatnya, terutama kendaraan roda 2 ya, yang masih mengganggu arus lalu lintas di sekitar ini. Jalur bersihnya sebagian lebar, sebagian lainnya ada yang menyempit, tergantung kondisi di sekitarnya ya, teman-teman. Kalau melihat dari penampakannya memang tidak terlalu impresif ya, teman-teman. Dibanding jalur pedestrian lainnya seperti di jalur protokol, baik di Jalan Hairul Hasan Said yang kemarin Rudal TPM Explore, ataupun mungkin yang standar tertingginya ada di sekitar Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Nah, terkait di Jalan MH Tamrin juga sebagian baru terrealisasi ya, mengingat masih ada progres atau pembangunan MRT untuk fase 2 ya, yang saat ini sedang berlangsung, yang kemungkinan akan tuntas pada tahun 2027 lalu. Barangkali nanti setelahnya menjelang pengoperasian MRT dari Bundaran HI menuju ke Harmoni, besar kemungkinan jalur pedestrian juga akan direvitalisasi, terutama di sekitar Jalan MH Tamrin. Kemudian Jalan Medan Merdeka Barat juga barangkali merupakan sasaran revitalisasi jalur pedestrian berikutnya, terutama di koridor jalur MRT ya, dari arah selatan ke utara, yang merupakan lanjutan dari fase 1. Nah, Rudal TPM hampir sampai ke arah stasiun KAI LRT Jabodebek Ciliwung. Nah, ada Sungai Ciliwung di depan nih, teman-teman, yang melintasi atau mengarah dari selatan ke utara di sekitar Jalan MT Haryono ini. Nah, ini penampakan dari jalur pedestrian hasil revitalisasinya. Namun sayangnya bagian-bagian yang menggunakan jalur pembatas hijaunya hanya di bagian tertentu ya, tidak seluruhnya. Barangkali menyesuaikan juga dengan kondisi di lapangan. Nah, ini teman-teman, Rudal TPM berada di atas
Kali Ciliwung, kita coba intip ya. Kali Ciliwungnya seperti apa di musim penghujan ini. Nah, stasiun KAI LRT Jabodebek Ciliwung. Nah, ini Kali Ciliwung, teman-teman. Ini suasana di siang hari tanggal 23 Januari 2025, hari Kamis. Suasana Ciliwung relatif tenang, terkendali, tidak meluap ya teman-teman. Walaupun dalam beberapa hari ini masih ada turun hujan yang relatif kontinu ya, panjang. Namun intensitasnya memang relatif tidak terlalu tinggi ya, hujan yang turun di sekitar Jabodetabek ini. Kita mengarah lagi ke arah timur. Nah, jadi konsistensi dari complete seat yang diterapkan di revitalisasi jalur pedestrian ini yang roda TPM amati. Pertama, jalur pembatas hijau tidak seluruhnya ada ya, hanya bagian-bagian tertentu di Jalan MT Haryono ini. Kemudian juga street furniture juga hanya ada di bagian-bagian tertentu. Nah, seperti ini ya. Yang ini ada jalur pembatas hijaunya. Kemudian ada juga street furniture-nya. Dan memang di Jalan MT Haryono ini banyak bagian yang lahan kosong yang belum dihuni atau dibangun gedung ya teman-teman. Kalau di sekitar ini ada gedung. Kalau tadi sekitar stasiun KAI Cawang relatif lahan kosong ya. Namun perawatannya ini masih kurang kalau roda TPM amati ya. Pemprov DKI harus mengerahkan banyak pasukan untuk menjaga area ini untuk lebih baik lagi tampilannya ya. Kalau sudah dibangun harusnya ada perawatan yang masif juga untuk mengurangi penurunan kualitas dari jalur pedestrian ini ya, terutama dari sisi jalur hijau dan sampahnya ya teman-teman. Jadi terutama nanti akan berlomba dengan tanaman liar di jalur pembatas hijau ini ya, dan sampah-sampah yang menyusup di sekitar jalur pembatas ini. Nah, ini salah satu bagian juga halte revitalisasi. Namun pemandangan kabel udaranya masih ada. Halte Cawang Ciliwung 2 belum terlalu cantik, tapi harus ditindaklanjuti dengan upaya perawatan agar kesannya menjadi lebih baik ya teman-teman. Halte Ciliwung BRT. Nah, kalau roda TPM amati ada elemen patung Dirgantara yang berada di Pancoran ya, pada tiang PJU, penerangan jalan umum. Jadi temanya berbeda-beda sesuai dengan area yang direvitalisasi ya, terutama untuk PJU-nya nih teman-teman. Nah, yang ini nih teman-teman, ini harus dilakukan perawatan ya. Bougainville ini juga mungkin sejenis tabebuya ya. Biasanya warna kuning nih yang seperti ini. Yang bunganya cukup baik kalau mungkin di bulan Agustus September ya. TPM melanjutkan kembali dari arah barat, tadi ada Sungai Ciliwung. Ini sedang di sekitar Audi MT Haryono. Ada beberapa dealer di sini. Grupnya Indomobil ya. Ada Hino, ada Nissan. Nah, ini penampakan jalur pedestriannya nih hasil revitalisasi ya teman-teman. Ada jalur pembatas hijau dan pohon pelindungnya. Ini relatif bagian yang baik ya. Bolarnya persegi 4. Jadi agak berbeda-beda dengan tempat-tempat lain yang direvitalisasi. TPM berharap bahwa dengan pergantian kepemimpinan di 2025 ini, Ramdul, perubahan wajah Jakarta akan semakin baik lagi dibanding tentu saja, di kepemimpinan Pak PJ Gubernur yang sudah 2 kali berganti ya. Waskita Rajawali. Stasiun KAI Komuter Ciliwung. Ini penampakannya yang jalur pedestriannya sudah di area ini lumayan baik ya.
namun sampahnya masih cukup banyak, belum di-maintain oleh barangkali Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI ya, untuk jalur pembatas hijaunya. Di MT Haryono memang agak panjang nih teman-teman, segmen utara ini. Dari tadi arah Tugu Pancoran atau Patung Dirgantara ya, ke arah Cawang nih teman-teman. Sebenarnya ujungnya adalah di sekitar Jalan Bypass ya. Ada UKI ya, UKI Cawang. Nah, sebagian ada street furniture. Model di MT Haryono seperti ini ya teman-teman, 2 bench. Nah, sebenarnya itu tadi fungsi dari Dinas adalah mengintegrasikan ya halte, stasiun, sehingga menjadi sarana untuk pejalan kaki mengeksplor atau melewati atau transit ya di sekitar moda-moda transportasi yang berada di sekitar itu. Dan kalau lihat rute FM Amati, ini sudah memicu banyak warga Jakarta untuk berjalan kaki nih teman-teman, disupport oleh jalur persian yang secara bertahap sudah semakin baik ya teman-teman. Nah, sayangnya ini dibutuhkan tentu saja konsistensi dari warga juga ya, terkait dengan perawatan, jangan sampai ada vandalisme ya, terutama di signboard atau di halte. Nah, BTW sudah berada melewati Sungai Ciliwung nih, dan mengarah ke arah Kampung Melayu. Ada Jalan Dewi Sartika di depan. Relatif baik. Kalau sebelumnya di area ini menggunakan paving block ya teman-teman. Jadi model lama jalur persian yang existing sebelumnya. Nah, ini PR lainnya adalah kabel udara yang mengganggu pemandangan dan juga tentu saja tidak aman ya untuk pejalan kaki maupun pengendara lainnya bila mana suatu ketika ada insiden ya, entah roboh atau hal lainnya terkait dengan kekuatan kabel-kabel ini berada di tempatnya. Agak riskan juga ya teman-teman. Di depan ada halte Bidara Cina.